Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Badai kelabu tertegun, tidak menyangka di istana cambuk biru yang pemimpinnya Ratu Pekat, dia akan menemukan seorang pemuda tampan. Siapakah pemuda itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Cempaka Ungu menjadi tak enak hati melihat badai kelabu menatap pendekar mabuk tiada berkedip. Ia segera palingkan pandang dengan hati kesal. Dan pada saat itu, badai kelabu berkata kepada Ratu Pekat, "Tamumu yang kerdil berpakaian bulu serba putih ini, ku kenal dengan julukan Dewa Racun. Aku tahu dia orang Pulau Serindu, Nyai, tapi tamumu yang tampan itu, baru sekarang aku melihatnya." Badai kelabu melirik Suto lagi sekejap. Dia murid Sinting si Gila Tuak dari Jurang Lindu. Oh iya, aku tahu nama si Gila Tuak, tapi aku tak pernah tahu kalau si Gila Tuak punya murid senakal itu, kata badai kelabu, karena ia menganggap senyuman pendekar mabuk itu sungguh nakal menggoda hati. Namanya Suto, tambah Ratu Pekat. Dia yang menyelamatkan kami dari amukan anak buah siluman 7 nyawa. Badai kelabu sunggingkan senyum sekejap, melirik Suto sesaat, kemudian senyumnya hilang. Wajahnya menjadi keruh, dan ia pun ucapkan kata bernada duka. Kedatanganku kemari juga ada hubungannya dengan siluman 7 nyawa, terutama dengan anak buahnya yang dikenal sebagai nahkoda kapal neraka yang bernama Tapak Baja itu. Ada apa dengan si Tapak Baja? Dia melukai guruku, Nyai. Melukai gurumu? Nyai Ratu Pekat bernada heran. Setahuku, gurumu orang berilmu tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa dilukai oleh Tapak Baja? Karena sekarang nakoda kapal neraka itu mempunyai senjata yang sangat dahsyat dan sulit dikalahkan. Senjata apa yang dimilikinya? Desak Ratu Pekat. Pusaka tombak maut. Oh, Ratu Pekat tampak kaget. Bahkan Dewa Racun sempat tersentak kaget dan memandang Ratu Pekat. Mereka saling pandang sebentar. Lalu Ratu Pekat alihkan pandang kepada si mata elang yang rupanya juga ikut terperanjat demi mendengar pusaka tombak maut disebutkan badai kelabu. Dewa Racun memandang pendekar mabuk, tapi Suto tetap tenang. Tak ada rasa kaget kecuali bingung dan berkerut dahit. Celaka, ucap Dewa Racun dengan gagap karena mulutnya tidak beraroma ikan bakar. Jika ia habis makan ikan bakar dan sisa aroma ikan masih ada di mulutnya, ia akan bicara dengan lancar. Apa hebatnya sih pusaka tombak maut itu? Tanya Suto. Itu senjata pusaka yang bahaya, kata Dewa Racun. Tapi setahuku senjata itu bukan milik si Tapak Baja. Benar, sahut Ratu Pekat. Setahuku senjata pusaka tombak maut itu milik seorang tokoh sakti yang berjuluk Ki Jangkar Langit. Jangkar Langit? Pendekar mabuk gumamkan kata. Sepertinya guruku pernah menyebut-nyebut nama Jangkar Langit. Jika kau memang murid si Gila Tuak, kata Ratu Pekat yang baru-baru ini saja dia mengetahui siapa pendekar mabuk itu. Tentunya
kau pernah mendengar nama Jangkar Langit dari mulut gurumu, karena Ki Jangkar Langit adalah teman baik gurumu. Lalu, di mana letak kedahsyatan pusaka tombak maut itu? Tanya Suto pada Badai Kelabu. Perempuan itu ingin menjawabnya, tapi lidahnya bagaikan keluh. Nyai Ratu Pekat yang menjelaskan pertanyaan itu. Pusaka tombak maut itu adalah sebuah tombak yang ujungnya terbuat dari taring babi hutan alias taring genjik. Babi hutan itu adalah jelmaan dari tokoh sesat zaman dulu yang berhasil dibunuh oleh Ki Jangkar Langit. Pusaka itu bisa dipakai membunuh orang satu pulau dengan hanya ditancapkan pada satu tanah. Tanah itu akan mengeluarkan gas beracun dan seluruh penghuni pulau itu akan mati. Apalagi jika ada angin besar, maka gas beracun itu pun bisa terbawa angin ke pulau lain dan menewaskan orang di tempat lain. Pusaka itu dapat menggegerkan orang dalam 2-3 pulau dengan gas beracunnya itu. Sehingga diberi nama pusaka tombak maut. Cepaka Ungu yang baru mendengar cerita itu menjadi terbengong-bengong menyimaknya. Pendekar mabuk hanya berkerut dahi sambil mulutnya sedikit melongo, membayangkan sebuah pusaka yang punya kehebatan seperti itu. Menurut Suto, setiap lapisan tanah mempunyai lapisan gas beracun. Jika tombak itu ditancapkan di tanah, maka gas beracun akan terhisap keluar dan menyebar kemana-mana. Jadi tombak itu adalah tombak penghisap racun yang berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia. Badai Kelabu masih mencuri-curi pandang pada pendekar mabuk. Tapi Suto tidak menghiraukan sebab ia segera tertarik dengan ucapan kata dari Dewa Racun yang terputus-putus karena gagapnya itu. Tapak baja akan semakin ganas jika memegang senjata pusaka itu. Apalagi dia adalah salah satu dari kelima alang-alang. Bukan. Algojo. Dia satu dari kelima algojonya siluman 7 nyawa yang tugasnya menghancurkan lawan yang harus cepat disingkirkan. Pasar. Bukan. Pasti tapak baja akan semakin merajalela keganasannya dengan menggunakan senjata pusaka itu. Juga semakin ganas. Celtuk si mata elang yang sejak tadi diam saja itu. Kalau begitu, Cepaka Ungu ikut bicara. Sangat berbahaya jika siluman 7 nyawa menugaskan tapak baja untuk menyerang pulau kita ini, Ibu. Ya, sangat berbahaya, jawab Ratu Pekat dalam tatapan mata menerawang. Karena pusaka tombak maut adalah jenis pusaka yang sulit dicari tandingannya. Tak bisa dikalahkan dengan pusaka apapun juga. Dia mempunyai sifat dan gerakan yang berbeda dari pusaka-pusaka pada umumnya. Pendekar mabuk mengambil bumbung tuaknya lalu menegak tuak di depan mereka tanpa rasa canggung ataupun malu-malu. Tuak diteguk 3 kali. Setelah itu dikembalikan pada posisinya semula. Ia kelihatan seperti orang yang paling berwajah tenang. Walau sudah mendengar banyak tentang keganasan pusaka tombak maut di tangan tapak baja. Bahkan Dewa Racun sendiri kelihatan gelisah memikirkannya. Cepaka Ungu tampak cemas memikirkan nasib istananya yang bisa direbut dengan mudah oleh tapak baja. Hening sekejap, Ratu Pekat bertanya kepada Badai Kelabu. Lantas, apa maksudmu datang kemari, Badai Kelabu? Guru terluka oleh pusaka itu. Dalam waktu sesingkat mungkin, aku harus mencari obat untuk menyembuhkan luka guru. Menurut guru, hanya ada satu cara yang bisa menyembuhkan lukanya, yaitu dengan menggunakan sebuah batu yang bernama batu gali bumi. Sambil mata Badai Kelabu menatap ke arah kalung Ratu Pekat, mendengar nama batu gali bumi disebutkan, Ratu Pekat terkejut. Demikian juga Cepaka Ungu dan si mata elang. Hah? Dewa Racun manggut-manggut dalam bungkamnya mulut, sedangkan pendekar mabuk hanya sedikit kerutkan dahinya. Masih kurang jelas apa yang dimaksud batu gali bumi dan mengapa Ratu Pekat jadi terkejut.
terdengar kembali badai kelabu ucapkan kata, "Guru, mengutusku datang menemuimu, Nyai. Guru ingin meminjam batu gali bumi yang kau pakai sebagai kalung itu." Suto pun segera manggut-manggut kecil, karena sekarang dia mengerti bahwa ternyata yang dimaksud batu gali bumi itu adalah liontin yang dipakai kalung Ratu Pekat. Batu hitam sebesar mata pete itu dipandangi oleh Suto beberapa saat. Tiba-tiba kepala pendekar mabuk tersentak ke belakang sedikit. Seperti ada satu tenaga yang terpancar dari batu itu dan mencolok matanya, membuat kepalanya tersentak mundur dalam gerakan tak kentara. Pendekar mabuk hanya membatin. Memang ada isinya batu itu. Apa yang dimaksud Suto Sinting alias pendekar mabuk dengan ada isinya? Batu hitam sebesar mata pete itu dipandangi oleh Suto beberapa saat. Tiba-tiba, kepala pendekar mabuk tersentak ke belakang sedikit. Seperti ada satu tenaga yang terpancar dari batu itu dan mencolok matanya, membuat kepalanya tersentak mundur dalam gerakan tak kentara. Pendekar mabuk hanya membatin. Memang ada isinya batu itu. Terdengar Dewa Racun berkata kepada pendekar mabuk, "Suto, ikutlah aku sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu." Kemudian Dewa Racun juga berkata kepada Ratu Pekat, Maaf, Ratu. Saya mau ada sedikit pembicaraan dengan pendekar mabuk." "Ya, silakan," jawab Ratu Pekat mulai terdengar ketus. Pasti sedang menahan suatu pergolakan rasa di dadanya. "Bagaimana, Nyai? Boleh aku pinjam batu gali bumi itu?" desak badai kelabu. Setelah pendekar mabuk dan Dewa Racun pergi, Ratu Pekat menjawab, "Tidak kuizinkan siapapun meminjam ataupun memegang batu gali bumi ini, seraya ia memegang batu di kalungnya." "Nyai, guruku dalam keadaan berbahaya. Pukulan tombak maut bisa membuat jiwa guru melayang jika tidak segera diobati dengan batu gali bumi." "Aku tak peduli dengan rasa sakit gurumu. Jika urusannya sampai pada meminjam batu gali bumi, aku tidak sanggup memberikan bantuan apa-apa pada gurumu. Kami menjamin akan mengembalikan batu gali bumi itu, Nyai Ratu." "Aku tetap tidak bisa meminjamkannya, sebab aku tahu watak gurumu itu sering licik. Bisa-bisa batu ini tidak akan kembali ke tanganku dan menjadi miliknya. Nyawaku sebagai jaminannya, Nyai Ratu." "Nyawamu tidak sebanding nilai dan harganya dengan batu ini, badai kelabu," kata Ratu Pekat semakin hilang kesan persahabatannya. "Jadi, apa yang harus saya lakukan jika Nyai Ratu tidak mengizinkannya? Saya bingung, Nyai," ucap badai kelabu bernada sesal. "Pulanglah dan katakan pada gurumu, aku tak bisa meminjamkan batu gali bumi untuk keperluan apapun, dan kepada siapapun tak akan kupinjamkan batu ini. Padahal, pesan guru, saya harus merebut batu itu jika tidak boleh dipinjamkan." "Oh, itu berarti kau harus melawanku, badai kelabu." "Melawan siapapun, saya tak akan mundur, Nyai. Demi menyelamatkan jiwa guru, saya siap mati bertarung dengan siapapun." "Badai kelabu!" sentak Cempaka Ungu yang mulai tersinggung dengan ucapan-ucapan badai kelabu. "Jika kau memaksa ibuku dan mau melawannya, kau harus hadapi dulu anaknya." Cempaka Ungu menepuk dada. "Apakah kau lawan sebandingku, Cempaka? Parat, kau benar-benar teman yang tidak bisa menghargai nilai persahabatan." Tap! Tangan Cempaka Ungu yang ingin menghantam badai kelabu itu ditangkap oleh tangan ibunya. Mata Cempaka Ungu melirik tajam pada ibunya dan sang ibu berkata,
Dia memang bukan lawan tandingmu, Cepaka. Biarkan saya menghajar mulutnya, Ibu. Jangan. Aku tahu badai kelabu punya ilmu lebih tinggi darimu. Bukan kau yang harus melawannya, tapi aku sendiri. Atau biarkan aku yang maju, Nyai, kata si mata elang. Dan tiba-tiba dari sepasang mata lelaki muda yang berrompi merah berhias manik-manik emas itu keluar cahaya seperti lidi panjang berwarna kuning menghantam ke wajah badai kelabu. Tetapi dengan cekat tangannya, badai kelabu menyentakkan tangannya ke depan dalam posisi terbalik. Dari pangkal jari yang bertulang menonjol itu keluar gelombang tenaga dalam yang menghentak ke depan, menyambut sinar kuning dari mata si mata elang. Mestinya lawan yang terkena sinar kuning itu akan terjengkang ke belakang, bahkan mungkin terlempar jauh dari tempatnya. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Tubuh si mata elang tersentak ke belakang ketika sinar kuning itu masuk kembali ke matanya. Tubuh si mata elang membentur pilar dengan kerasnya. Pilar itu berada dalam jarak 8 langkah dari tempatnya semula. Melihat si mata elang terlempar sebegitu rupa dan menjadi sulit bernapas, Ratu Pekat belalakan mata garangnya. Lalu dengan satu sentakan tangan kirinya, ia berhasil melepaskan pukulan jarak jauh kepada badai kelabu. Sang tamu itu pun terlempar keluar dari serambi istana, dan Ratu Pekat segera melompat untuk mengejar badai kelabu ke halaman depan istana. Badai kelabu, jika aku terpaksa membunuhmu, bukan karena aku tidak menghargai persahabatan kita selama ini, tapi karena aku mempertahankan batu pusakaku ini. Jangan kau salahkan diriku ya, jika nyawamu sampai melayang, karena kau tak mau mengikuti saranku untuk segera pulang ke Pulau Hitam. Nyai Ratu, kata badai kelabu dengan berdiri tegak siap menyerang. Sejujurnya, ku katakan, aku cukup senang dan gembira menerima tantanganmu. Kalau toh aku harus mati, biarlah aku mati lebih dulu daripada mati setelah guruku. Baiklah, kau rupanya lebih senang mati di tanganku daripada mati di tangan orang lain. Ratu Pekat kembali sentakkan tangannya dari bawah ke atas depan. Dan badai kelabu cepat hentakkan kaki, tubuhnya melenting di udara. Kejap berikut, tubuh itu sudah berdiri tegak menghindari pukulan jarak jauhnya Ratu Pekat. Tangan badai kelabu segera bergerak memutar ke belakang keduanya. Lalu seperti melepas burung, ia lepaskan pukulan badai gunungnya. Angin kencang menghempas, membuat tubuh Ratu Pekat mundur satu tindak. Tapi kedua tangannya segera bergerak menahan hembusan kuat dari arah lawan. Barang-barang yang ada di belakang Ratu Pekat menjadi terbang tak tentu arah. Bahkan, tubuh Cepaka Ungu pun terlempar keluar dari jalur badai yang menghembus dengan kuat itu. Ratu Pekat bertahan dari hembusan badai kabut tanpa ada penahan di bagian belakangnya. Tubuhnya sebentar-sebentar ingin terlempar ke belakang, tapi dipertahankan untuk tetap berdiri di tempat dengan kedua kaki makin berendah. Kedua tangannya dihadapkan ke depan, berusaha mengeluarkan hembusan angin juga untuk menahan badai dari tangan tamunya. Batu gali bumi memancarkan sinar merah dalam satu kilasan yang cepat. Badai kelabu tak menduga akan mendapat serangan sinar merah sebesar jari kelingkingnya. Ia memekik sambil gulingkan tubuh ke kiri. Rupanya terlambat sedikit ia bergerak sehingga betisnya terkena sinar merah itu. Badai kelabu memekik. Betisnya menjadi berlubang bagai habis ditembus tombak atau anak panah yang tajam. Darah keluar dari betisnya. Badai kelabu mencoba berdiri dan tak menghiraukan lukanya. Sret! Pedang hitam dicabut dari sarungnya. Ia menggeram penuh dendam, pembalasan atas luka di kakinya. Tapi tiba-tiba batu hitam yang menggantung di atas dada Ratu Pekat itu kembali mengeluarkan sinar merah. Terang! Badai kelabu menangkis sinar merah itu menggunakan pedangnya yang diangkat tepat di tengah dada. Sinar merah membentur pedang dan membalik membentuk sudut kecil ke arah tubuh Ratu Pekat.
Seketika itu pula, Ratu Pekat sentakkan kakinya dan melesat di udara dalam gerakan salto. Ya! Ya! Sentak suara Ratu Pekat sambil tangannya menghentak ke depan. Tangan itu mengeluarkan gelombang tenaga dalam tanpa sinar. Tak terlihat gerakannya sehingga badai kelabu pun terpukul pada bagian pinggangnya. Beng! Ah! Badai kelabu tersentak. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan mulut ternganga menahan sakit. Gawat! Bisakah badai kelabu tetap bertahan dengan serangan mematikan Ratu Pekat? Badai kelabu menangkis sinar merah itu menggunakan pedangnya yang diangkat tepat di tengah dada. Trak! Sinar merah membentur pedang dan membalik membentuk sudut kecil ke arah tubuh Ratu Pekat. Seketika itu pula, Ratu Pekat sentakkan kakinya dan melesat di udara dalam gerakan salto. Sentak suara Ratu Pekat sambil tangannya menghentak ke depan. Tangan itu mengeluarkan gelombang tenaga dalam tanpa sinar. Tak terlihat gerakannya sehingga badai kelabu pun terpukul pada bagian pinggangnya. Beng! Ah! Badai kelabu tersentak. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan mulut terenganga menahan sakit. Dalam sebuah kamar, Dewa Racun berbicara dengan Suto Sinting. Suto yakin pembicaranya itu sangat penting karena Dewa Racun membawanya menjauh dari Ratu Pekat dan yang lainnya. Sebab itu, Suto pun menyimak percakapan Dewa Racun dengan sungguh-sungguh. Aku baru tahu kalau batu gali bumi adalah perhiasan yang dipakai kalung oleh Ratu Pekat. Ada apa dengan batu gali bumi? Apakah ada hubungannya dengan pusaka tombak maut? Bisa ada, bisa juga tidak. Maksudku begini, Dewa Racun yang kerdil itu segera naik ke atas sebuah bangku supaya wajahnya bisa sejajar dengan Suto. Tapi tetap saja ia lebih rendah dari Suto, namun dalam bicaranya tidak terlalu mendongak ke atas seperti tadi. Nyai Gustiku pernah bilang bahwa batu gali bumi bisa untuk mengobati luka apapun dan juga bisa untuk menolak kutukan apapun. Dulu, Nyai Gusti pernah punya gagasan untuk memiliki batu gali bumi untuk memulihkan pengaruh pukulan Chandra Badar yang dideritanya dari siluman 7 nyawa itu. Jadah? Bukan. Jadi, bagaimana kalau batu gali bumi itu kita rebut dari tangan Ratu Pekat? Suto tidak langsung menjawab, ia berpikir beberapa kejap. Tapi sambil berpikir, ia meneguk tuak dari dalam bumbungnya itu. Kemudian barulah ia menjawab. Kurasa tak perlu Dewa Racun. Tapi Nyai Gustiku perlu obat pemunah pukulan Chandra Badar. Biar tubuhnya tidak terbakar jika terkena sinar matahari atau sinar alam lainnya. Aku bisa mengatasinya, tak perlu harus mencuri atau merebut batu pusaka milik orang lain, supaya kelak suatu saat orang lain juga akan segan mencuri atau merebut pusaka milik kita. Apakah kau yakin bahwa kau bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Nyai Gustiku? Pendekar mabuk tersenyum tenang. Kita lihat saja nanti. Suto mau bergegas keluar dari kamar, tapi tangan Dewa Racun menahannya. Tung. Kau ini mau ngomong apa? Apa mau menari sih? Kok tang tung? Maksudku, tunggu dulu. Sentak Dewa Racun dengan jengkel. Suto tertawa kecil. Sudah kupastikan
Aku tak mau merebut pusaka milik orang lain atau barang apapun yang bukan milikku, tegas Suto kemudian. Tapi bagaimana dengan luka-luka yang diderita gurunya Badai Kelabu itu? Itu bukan urusanku. Apa maksudmu menanyakannya? 10. Bukan. Sepertinya guru Badai Kelabu membutuhkan pertolongan, sedangkan Ratu Pekat bersikeras tidak mungkin meminjamkan batu gali bumi pada siapapun. Aku takut mereka saling beranak, berselisih, bentak Dewa Racun. Pertarungan bisa terjadi. Jadi maksudmu kita harus memihak salah satu dari mereka? Tidak, Dewa Racun. Aku tidak mau mencampuri urusan orang lain kecuali hanya sebagai pihak penengah. Tugas kita di sini hanya menjaga serangan dari siluman 7 nyawa yang bisa datang sewaktu-waktu. Tapi sampai 5 hari kita di pulau ini tak ada utusan dari siluman 7 nyawa yang datang menyerang. Berarti kita harus segera berangkat ke Pulau Serindu. Aku sudah tak sabar lagi ingin segera bertemu dengan dia Seriningrum, Nyai Gustimu itu, Dewa Racun. Aku tak mau ikut campur urusan Badai Kelabu dan Ratu Pekat. Makan. Maksudnya, sentak Dewa Racun. Biasanya, jika dia kesulitan mengucap satu kata, jika sudah ditebak oleh orang lain, kata-kata yang akan diucapkan segera dapat ditemukan dan dilontarkan. Tapi jika orang lain itu salah menebak apa yang ingin diucapkan, Dewa Racun sering merasa dongkol hatinya. Maksudku, memang tidak harus memihak pada salah satu, tapi ambillah jalan tengah, supaya mereka tidak saling berselisih. Baiklah, akan kucoba memujuk Badai Kelabu agar tidak bernafsu untuk merebut atau memiliki batu gali bumi. Mudah-mudahan dia mau percaya bahwa aku bisa mengobati penyakit gurunya itu. Nah, itu yang kumaksud. Dewa Racun tersenyum senang. Tapi, siapakah Badai Kelabu itu? Apakah dia orang jahat? Aku baru ingat bahwa dia orang Pulau Hitam yang pernah membantu Ratu Pekat menyerang orang-orangku. Jadi, kenapa kita harus menolongnya dari kesulitan ini? Bukankah Ratu Pekat semula juga memusuhi kita? Tapi seperti apa kata guru Musigila tua kepadamu, bahwa menundukkan lawan tidak harus dengan kekerasan, tapi juga bisa dilakukan dengan kebaikan. Sekarang pun kita sudah menundukkan Ratu Pekat. Oh iya, benar apa katamu itu. Guru memang pernah bilang begitu padaku. Tanpa sadar, kita telah menundukkan Ratu Pekat sehingga tidak punya niat untuk menyerang Nyai Gustimu yang bergelar Gusti Mahkota Sejati itu. Jadi, apa salahnya kalau kita juga menundukkan Badai Kelabu dengan kebakaran? Kebaikan, sentak Dewa Racun dengan gemas. Suto hanya tersenyum geli dan cepat melangkahkan kaki keluar dari kamar. Sampai di pelataran istana, Pendekar Mabuk dan Dewa Racun sama-sama terperanjat melihat Badai Kelabu sudah terbujur lunglai dengan darah melumuri kakinya. Dan di beberapa tempat di tubuhnya terdapat luka memar membiru. Pendekar Mabuk dan Dewa Racun tidak melihat bahwa Badai Kelabu baru saja terkena pukulan punggungnya oleh telapak tangan Ratu Pekat yang saat itu masih menyalakan pijar merah membara. Tangan tersebut bagaikan berlumur lahar gunung berapi dan mau dihantamkan lagi ke dada Badai Kelabu yang terkapar tak berdaya. Tapi Suto segera serukan kata keras, "Tahan, Nyai!" Suara itu membuat Nyai Ratu Pekat palingkan wajah ke arah Suto, juga Cepaka Ungu dan si mata elang yang memperhatikan dari sisi kejauhan. Suto segera melangkahkan kaki mendekati Ratu Pekat. Perempuan itu menggeram dengan matanya yang nanar, memancarkan nafsu untuk membunuh Badai Kelabu. Apa maksudmu menahan pukulanku yang terakhir, Pendekar Mabuk? Itu perbuatan sia-sia.
jawab pendekar mabuk seenaknya saja. Tinggalkan dia, Nyai. Dia akan merebut batu pusakaku ini, pendekar mabuk. Mengapa aku harus melepaskan dia? Sentak Nyai Ratu Pekat sambil masih bersikap berlutut satu kaki, siap hentakkan tangannya membara itu. Dia punya alasannya mendesak. Jika alasannya mendesak itu bisa diatasi, dia tidak akan merebut batu gali bumimu itu, Nyai. Tak ada yang bisa menyelamatkan jiwa orang yang telah terkena senjata pusaka tombak maut, Suto. Hanya batu gali bumi yang bisa menyelamatkannya. Jadi, bagaimanapun juga, Badai Kelabu pasti tetap akan menyelamatkan nyawa gurunya dengan merebut batu ini. Serahkan perkara itu padaku, kata Suto. Lalu ia menenggak tuak beberapa teguk. Sisanya masih ada yang disimpan di mulut hingga kedua pipinya sedikit mengembung. Dari arah belakang terdengar suara mata elang. Pendekar mabuk, kuharap jangan ikut campur urusan Nyai Ratu untuk kali ini. Tinggalkan dia. Suto bahkan menyemburkan sisa tuak dalam mulutnya ke tangan Ratu Pekat yang membara bagikan lahar gunung berapi itu. Terus, tiba-tiba tangannya mirip besi membara itu menjadi hitam dan berasap. Nyala baranya padam. Luar biasa semburan tuak pendekar mabuk. Akankah Ratu Pekat akan marah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.